Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam tasliman katsira. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita senantiasa bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan ini insyaallah taala kita akan memulai mengkaji sebuah risalah yang ditulis oleh salah seorang ulama kita yang insyaallah tidak asing lagi di telinga kita. Beliau adalah Profesor Dr. Abdul Razak bin Muhsin, Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badar, hafizahullahu ta'ala. Dan risalah beliau judulnya adalah Miwasaya Salaf Lisyabab. Di antara wasiat-wasiat yang indah para ulama as-salaf kepada anak-anak muda. Di sini beliau mengumpulkan beberapa wasiat dari para ulama as-salaf terhadap para pemuda, dan isinya ada 15 wasiat. Jadi judulnya adalah Miwasaya As-Salafi Lisyabab. Miwasaya As-Salafi Lisyabab. Di antara wasiat-wasiat dari para salaf kepada para pemuda. Nah, insyaallah taala kita akan membahas atau mengkaji risalah ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita. Nah, kita langsung mulai dengan membaca muqaddimah yang dibawakan oleh beliau hafizahullahu taala. Kata beliau, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Beliau memulai risalahnya dengan basmalah, dan tentunya ini sudah dimaklumi bahwa para ulama itu senantiasa menulis bukunya dengan membukanya dengan basmalah. Nah, dan ada beberapa tujuan kenapa para musannif, para penulis memulai kitabnya dengan basmalah. Di antaranya adalah mencontoh Al-Quran. Sebab Al-Quran semua surah diawali dengan basmalah kecuali surah Bara'ah. Yang kedua adalah mencontoh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebab beliau sallallahu alaihi wasallam dalam surat menyurat beliau itu senantiasa diawali dengan basmalah. Dan yang ketiga adalah sebagai bentuk isti'anah untuk memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat adalah
ya untuk mencari atau untuk mendapatkan berkah, ya, untuk mendapatkan berkah. Karena itu para ulama kita, ya, kita lihat bagaimana tulisan-tulisannya, ya, ringkas, tapi karena ya keberkahannya sehingga sangat bermanfaat bagi kaum muslimin. Di antaranya apa yang ditulis oleh penulis di sini, ya, risalah yang singkat, tapi ya ini sangat bermanfaat khususnya bagi kalangan, ya, anak-anak muda. Nah, kemudian kata beliau, alhamdulillahirabbil alamin, segala puji, ya, hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala, Rabb alam semesta. Jadi pujian hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak untuk disembah, yang berhak untuk diibadahi, ya, selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya. Dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Ya, beliau tidak punya hak untuk diibadahi, beliau tidak punya hak untuk disembah. Ya, beliau tidak punya hak untuk dimintai doa sebab beliau adalah hamba Allah Subhanahu wa taala yang juga butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi di satu sisi beliau adalah rasul Allah Subhanahu wa taala. Ya, beliau ya dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk memberikan kabar gembira, ya, kepada orang-orang yang beriman dan memberi peringatan kepada orang-orang yang ingkar. Beliau adalah Rasul Allah Subhanahu wa taala. Nah, sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya, semoga salawat dan salam Allah Subhanahu wa taala senantiasa tercurahkan kepada beliau, kepada keluarga beliau dan sahabat-sahabat beliau seluruhnya. Nah, amma ba'd. Fala yakhfa anna marhalat asy-syababi marhalatun muhimmatun jiddan fi hayatil insan. Li'annaha marhalatul quwwati wan nashat wa suhulatil harakah wa quwwatil a'dha' wa salamatil hawas. Bainama idza kabura al-insanu tad'ufu minhu hawasuhu wa quwwah. Kata beliau, ya, bahwa tidak samar lagi, ya, suatu hal yang tidak samar, tidak tersembunyi, bahwa ya marhalatus syabab, ya, tingkatan atau masa muda ini merupakan masa yang sangat penting sekali, ya, dalam kehidupan manusia. Ya, jadi masa muda, ya, ini merupakan fase yang sangat penting, ya, dalam kehidupan manusia. Karena itulah, ya, manusia, ya, paling banyak menyesali masa mudanya. Ya, paling banyak menyesali masa mudanya. Karena itu disebutkan dalam sebuah syair, ya, bahwa ya laita syabab ya'udu yauman. Ya, duhai seandainya masa muda itu bisa kembali walaupun sehari. Ya, masa muda itu adalah masa yang tidak bisa kembali lagi. Nah, ya, dan inilah masa yang paling banyak disesali. Ya, seorang tidak menyesali masa kanak-kanaknya, seorang tidak menyesali masa tuanya, ya, masa pensiunnya, tapi yang banyak disesali adalah masa muda. Nah, kita sering mendengar ada orang yang mengatakan, seandainya saya dulu waktu masih muda, ya, seandainya saya dulu waktu masih, ya, remaja, ya, melakukan ini dan seterusnya. Nah,
Tapi ya itulah ya pengandaian. Ya, itu hanya sesuatu yang tidak bisa berulang lagi karena sudah berlalu. Nah, karena itu hendaknya seorang ya khususnya bagi para pemuda betul-betul ya memanfaatkan fase ini, memanfaatkan masa ini. Nah, li'annaha marhalatul quwwati wan nasyat. Karena inilah fase, inilah masa ya kekuatan. Ya, inilah masa seorang ya mengalami kekuatan wan nasyat ya dan semangat. Ya, jadi seorang yang masih muda itu ya sangat kuat, sangat bersemangat. Demikian juga ya mudah melakukan gerakan-gerakan. Ya, ketika mau duduk itu mudah, ya. Ketika mau berdiri mudah, ya. Ketika mau berbaring itu mudah. Yang mana ketika seorang sudah ya tua, kalau berdiri butuh bantuan. Ya, butuh bantuan. Entah itu bantuan ya, tongkat atau tembok atau butuh ditarik. Nah, padahal waktu masih muda tidak seperti itu. Demikian pula wa quwwatil a'dha, ya, memiliki kekuatan anggota tubuh. Jadi anggota tubuh masih kuat, tangan masih bisa menggenggam ya dengan ya erat. Yang mana kalau seorang sudah ya tua, ya jangankan menggenggam dengan erat, ya jari jemarinya saja sudah ya gemetaran, ya sudah ya gemetaran. Demikian juga anggota tubuh yang lainnya. Wassalamatil hawas. Demikian juga ya panca indera yang ya sehat, yang selamat, ya. Maksudnya ya seperti mata masih bisa melihat dengan baik, ya. Telinga masih bisa mendengar dengan baik, ya. Demikian juga yang lainnya masih bisa berfungsi dengan baik. Nah, apalagi ingatan, ya, apalagi ingatan itu sangat ya kuat di waktu seorang masih muda. Mungkin baca 1-2 kali ya hadis Nabi SAW atau ayat-ayat Al-Quran sudah bisa dihafal. Yang mana ketika seorang sudah tua ya diulang-ulang saja belum tentu dihafal. Ya, belum tentu dihafal. Kalau toh dihafal itu mudah ya hilang. Ya, mudah hilang. Hanya beberapa ya selang waktu saja ya sudah hilang hafalan tersebut. Nah, atau ingatan tersebut. Nah, idza kabura al-insanu tad'afu minhu hawasuhu wa quwwah. Ya, apabila seorang sudah ya tua, maka ya panca inderanya dan kekuatannya itu sudah melemah. Daya ingatnya sudah tidak kuat, pandangannya sudah mulai rabun, telinganya sudah tidak berfungsi lagi dengan baik. Demikian juga kekuatannya. Demikian juga ya kekuatannya. Nah, karena itu ya masa muda hendaknya dimanfaatkan dengan baik. Nah, kemudian kata beliau hafizahullah taala wa qad awla al-islamu hadhihi al-marhalata ihtimaman khassatan wa ri'ayatan 'azimah wa ja'atin nususu muakkadatan atau muakkidatan ala azmi sya'ni hadhihi al-marhalah ya wa ahamiyatiha faqad hassa nabiyuna sallallahu alaihi wasallam ala al-mubadarati liqtinamiha wal hadari min idha'atiha. Kata beliau hafizahullah taala ya, agama Islam itu sangat ya perhatian ya atau memberi perhatian khusus ya dan penjagaan penuh, penjagaan yang besar terhadap masa ini, yaitu masa muda. Jadi Islam itu sangat memperhatikan ya fase tersebut. Karena itu kita lihat bagaimana ya para nabi diutus di waktu muda. Ya, di waktu masih muda.
Demikian juga kita lihat bagaimana Rasulullah SAW mendidik generasi muda, ya, mentarbiyah mereka dengan baik, mengajar mereka dengan baik sehingga lahir pemuda-pemuda Islam. Ada Ali bin Abi Thalib, ya, ada Ibnu Abbas, ada Abdullah bin Umar, ya. Nah, dan seterusnya dari kalangan para, ya, pemuda. Bahkan ada yang baru belasan tahun sudah, ya, berani tampil, ya, di medan perang. Nah, ini menunjukkan bahwasanya agama Islam itu sangat perhatian terhadap, ya, para pemuda. Nah, karena itu datang nas-nas, ya, dalil-dalil yang, ya, muakkidah, mempertegas, ya, atau menegaskan, ya, tentang penting dan besarnya kedudukan masa muda ini. Nah, dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu, ya, memotivasi untuk bersegera memanfaatkan masa muda dengan baik, ya, wal hadari min idha'atiha, dan beliau mengingatkan, ya, agar tidak menyia-nyiakannya, ya, jangan menyia-nyiakan masa muda, tapi manfaatkanlah, ya, dengan baik. Nah, disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, ya, dalam kitabnya Al-Mustadrak, ya, yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahihul Jami' dari Ibnu Abbas, ya, kata beliau, fa'an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li rajulin wa huwa ya'idhu ightanim khamsan qabla khamsin syababaka qabla haramik wa sihhataka qabla saqamik wa ghinaka qabla faqrik wa faragaka qabla syughlik wa hayataka qabla mautik. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Dan Ibnu Abbas ini termasuk, ya, pakar tafsir dari kalangan para, ya, sahabat, ya, dan beliau, ya, itu masih muda, ya, dan sudah sangat menonjol ilmunya di dalam hal yang terkait dengan keislaman, ya, sampai-sampai Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ya, ketika mengumpulkan sahabat-sahabat senior, ya, ternyata Ibnu Abbas juga yang masih muda itu dilibatkan, ya, dilibatkan dalam perkumpulan para sahabat yang sudah senior. Nah, dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada seorang laki-laki, wa huwa ya'idhu, ya, dan beliau sedang memberi nasihat, ya, kepada orang tersebut. Apa nasihatnya? Yaqtanim khamsan qabla khamsin, ya, manfaatkanlah dengan sebaik mungkin 5 perkara sebelum datang yang 5. Nah, yang mana 5 perkara ini itu banyak disadari ketika sudah datang 5 yang merupakan lawannya, ya. Yang pertama adalah syababaka qabla haramik, ya, yang pertama kali yang diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, yang beliau perintahkan untuk dimanfaatkan dengan baik adalah masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Nah, ini yang pertama, masa muda sebelum datang masa tua. Kemudian yang kedua, wasihhataka qabla saqamik, masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Yang ketiga, waginaka qabla faqrik, ya, masa, ya, kayamu sebelum datang masa fakirmu, ya. Yang keempat adalah wa faragaka qabla syughlik, masa luangmu sebelum datang masa sibukmu, ya. Dan yang kelima, wa hayataka qabla mautik, ya, masa hidupmu sebelum datang kematianmu. Nah, 5 perkara ini adalah hal yang ditegaskan, ya, ditekankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dimanfaatkan dengan baik. Kenapa? Karena
Banyak hal yang bisa dilakukan di waktu muda. Banyak hal yang bisa dilakukan di waktu sehat. Banyak hal yang bisa dilakukan di waktu sakit. Banyak hal yang bisa dilakukan di waktu lapang. Banyak hal yang bisa dilakukan di waktu hidup, yang mana hal-hal tersebut tidak bisa dilakukan ketika sudah datang kebalikannya, ya, datang lawannya. Banyak hal yang bisa dilakukan di waktu muda, sulit dilakukan di waktu tua. Ya, banyak hal yang bisa dilakukan di waktu sehat, sulit dilakukan ya ketika seorang sudah sakit. Ya, anggaplah misalnya salat, ketika seorang masih sehat bisa berdiri dengan baik, kuat, kokoh, ya. Tapi begitu sudah sakit, ya bisa jadi salatnya dalam keadaan duduk, ya, atau dalam keadaan berbaring. Nah, demikian juga ya masa kaya sebelum datang masa miskin. Ya, orang-orang bisa berinfak, bersedekah, memanfaatkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang ya memiliki kekayaan, memiliki harta. Nah, tapi kalau seorang jatuh bangkrut, ya, miskin, nah, maka ya tidak bisa lagi berinfak dengan harta. Nah, ataupun kalau mampu, ya itu tidak ya sebesar dengan apa yang dia infakkan ketika ya kaya. Demikian juga wa faragaka qabla syughlik. Masa ya luangmu sebelum datang masa sibukmu. Ya, ketika seorang sudah sibuk mencari nafkah, ya, mencari maisha, nah, bekerja pagi, siang, malam bahkan, ya, maka sudah sulit lagi, ya, atau banyak hal-hal yang merupakan ibadah ditinggalkan, seperti membaca Al-Quran, bahkan mungkin kadang, ya, sebagaimana yang kita saksikan, banyak orang yang rela meninggalkan salat 5 waktunya, kenapa? Dengan alasan sibuk, ya, mengejar perkara-perkara dunia. Demikian juga, ya, wa hayataka qabla mautik, masa hidupmu sebelum datang kematianmu. Karena ketika seorang sudah meninggal, maka terputus ya seluruh amalannya kecuali yang diperkecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang terakhir yang bisa kita baca, kata beliau, famarhalatus syababi dakhilatun fi umumi qawlihi sallallahu alaihi wasallam wa hayataka qabla mautik, lakinnahu sallallahu alaihi wasallam lakinnahu alaihi salatu wassalam khassa hadhihi al-marhalah bidzikri li'idhami ahammiyatiha wa kabiri sya'niha fayanbaghi at-tayaqqudhu lidzalik wa adamu at-tahawuni biha. Ya, kata beliau, fase atau masa muda itu masuk dalam keumuman hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa hayataka qabla mautik, ya, hidupmu sebelum kematianmu, ya. Orang yang hidup itu biasanya melewati fase anak muda, ya. Jadi ini umum, ya, hidup sebelum mati. Nah, ternyata masa muda masuk di situ, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhususkan ya masa muda ini ya dengan penyebutan juga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa syababaka qabla haramik. Ya, ini disebutkan secara khusus. Ya. Kenapa? Ya, ini menunjukkan ya. Ini menunjukkan betapa urgennya, betapa pentingnya dan betapa besarnya peranan ya masa muda. Ya, besar sekali peranannya ya masa muda. Nah, karena itulah ya selayaknya, sepatutnya untuk diperhatikan. Seorang hendaknya menyadari hal ini dan jangan dia ya mengabaikannya. Jangan dia meremehkannya. Ya, tapi hendaknya dia betul-betul memanfaatkan masa mudanya dengan baik. Wallahu taala alam. Mungkin ini dulu yang bisa kita ya sebutkan di mukaddimah ini. Insyaallah masih ada lanjutan mukaddimah yang disebutkan oleh penulis hafizahullah taala. Kita akan baca di masa yang akan
atau di pertemuan yang akan datang dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.